yang nggak pernah diceritakan mungkin atau jarang diglorifikasi adalah momen-momen kekalahan. Jadi pada akhirnya saya menyimpulkan tuh gini, entrepreneurship itu adalah sebuah game panjang yang nggak ada finishnya, dan di perjalanan itu ada paket atau ada waktu di mana kita menang dan ada waktu kita kalah. Nah ketika kita di awal-awal mulai bisnis, kita mikirnya gue nggak boleh kalah. Jadi begitu pertama kali kalah rasanya tuh dunia tuh kayak kebalik gitu. Runtuh ya. Iya, tapi setelah berjalan kita harus ngerti dan memahami bahwa kekalahan itu adalah bagian dari proses. Dan ini tanpa finish. Dulu kita mikir mulai bisnis tuh, oh nanti kalau udah ini finishnya, enggak. Bisnis itu atau entrepreneurship itu sebenarnya perjalanan panjang, nggak ada garis finishnya, dan di dalamnya ada cerita menang dan kalah. Dan semakin lama, semakin mungkin kita dapat wisdomnya bahwa kekalahan itu kadang-kadang bahkan bagian dari yang harus kita syukuri dari perjalanan panjang. Itu mungkin kebohongan yang selama ini nggak pernah terangkat. Kebohongan terbesar entrepreneurship itu adalah katanya kalau jadi pengusaha bisa santai-santai di Bali, Mak. Itu kebohongan terbesar. Yang bener tuh bisa santai-santai di New Zealand ternyata. Baru pulang pas dia. lagi dia ngomong gitu, foto dia sekeluarga di video tolong dipasang. Jadi hari ini tuh spesial banget karena biasanya aku didatengin sama satu narasumber, tapi hari ini aku harus menghadapi 4 CEO atau pemilik bisnis yang hebat banget yang tergabung dalam organisasi Kamar Entrepreneur Indonesia. Nah, langsung aja nih, selamat datang dikasih tahu. Terima kasih sudah menghadirkan kita. Mas Bill, Mas Ismail, dan izin Mbak. Ya Mbak, ini kok. Oke. Jadi nih mungkin untuk pertama-tama sebenarnya kita mau kenalan dulu nih. Sebentar, Maksudnya aku boleh geser dikit nggak? Menghalangi. Oke. mungkin untuk pertama mau kenalan dulu nih. Tapi sebenarnya dari aku sendiri mau kenalan dari izin ketum Mas Mbak yang nggak usah pakai jabatan atau nggak usah pakai titel dalam 10 kata gitu. Mungkin boleh dari ketum dulu atau dari apa ya? Lu jangan lebar dong. 10 kata, maksudnya Iya. menggambarkan diri kita. Iya, izin Mbak. Satu-satu Mbak deh, Rina. satu gitu, terus muter Iya. lagi gitu deh. Boleh dari Mas Ismail Saya dulu. Muhammad Ismail, selama mungkin 20 tahun terakhir berkecimpung di dunia teknologi, di finance dan strategic management. Gak boleh nyebut, tadi gak boleh nyebut jabatan ya? Nggak boleh nyebut jabatan. Nah, 10 kata, Pak, jangan panjang. Singkatnya, tadi udah berapa kata? Singkatnya, kalau saya tuh suka banget mencoba dan memulai hal baru. Dan sering gagal sih. Aduh. Gitu ya. Kalau dari Mbak Rina? Apa ya 10 kata? Serius tapi santai. Apa ya? Menyenangkan. Baru 3 ya? Itu berapa? 3. 3. Wah, banyak ya kayak gitu. Terus apa ya? 3 dulu Keren deh. ya? 3 dulu. Keren nggak? Mas Abda, nambahin Mas Abda. Coba dari ketum. Kalau saya sih ya, saya orangnya simple. Simple, jujur, mujur, luhur. Udah berapa tuh? Udah 5 ya? Simple, jujur, tepat mujur. waktu, Oh, tepat waktu. 5. Setuju. On time. Sama ya. dan saya selalu memberikan kasih sayang kepada semua orang. Oh gitu. Masya Allah. Keren. Orang bahagia, saya juga ikut bahagia. Kalau orang sedih tuh? Orang sedih, saya juga ikut memberikan dia kebahagiaan. Gak mau ikut sedih. Pokoknya nggak mau ikut sedih, harus Harus bahagia bahagia juga. terus. Jadi kita membawa kebahagiaan. Oh, siap tuh. Kalau dari Mas Bill? Oke, 10 kata ya. Gini. Saya itu adalah, nama saya Bill. Biasa dipanggil Nengok, ya kan?
Kalau dipanggil nggak nengok dikira sombong gitu kan. Nah, apa ya, 10 kata yang simpel mungkin gini deh. Saya ini penikmat bisnis dan pembelajar kehidupan. Gitu dia. Kayak berat Cocok nih. ya? Pembelajar kehidupan. Pembelajar kehidupan. Dan saya banyak belajar dari kehidupan, Mbak. Gimana tuh? Kehidupan orang-orang. Bukan kehidupan saya. Gosip dong. Nah ini kan sebenarnya kan Mas dan Mbak ini kan sibuk banget, aku tahu lah gitu Nggak kan. juga sih. Sibuk. Menyibukkan Dan diri. kenapa sih sebenarnya masih mau meluangkan waktu untuk berorganisasi, terutama di Kenya. Terus apa sih yang membedakan Ken ini dari organisasi lainnya gitu? Gini ya, saya itu punya prinsip. Ini nggak serius kan sedikit ya. Enggak. Saya itu punya prinsip hidup itu suka berkenalan dengan orang-orang baru. Jadi ketika orang baru, kayaknya nyaman aja, enak aja, kita bisa berbicara tentang apa saja gitu. Kemudian ya senang karena mungkin dari dulu suka berorganisasi ya, dari SD, SMP. Gitu. Saya udah ketua Organisasi SMP, apa saya itu? udah ketua OSIS. Masa iya? SMA saya ketua OSIS. Kita udah ketua OSIS. Oh iya. 98 ketuaannya, 98 ikut demo, kita ikut demo terus. Saya di senat pernah, mahasiswa. Nah, Ken sendiri yang membedakan dengan organisasi lain. Saya melihat bahwa Ken itu sangat berbeda. Pertama, saya belum melihat ada kolaborasi dari sebuah organisasi itu dari level kecil, mikro, menengah, besar digabungkan dalam satu entitas organisasi. Saya ingin membangun Ken itu seperti itu. Jadi ketika Anda ketemu orang, sebuah organisasi, di situ ada ketemu orang UMKM, ketemu UKM, ketemu kelas menengah, kelas besar, dan bergabung, dan biasa tidak ada gap di antara mereka. Jadi Itu seperti hal berarti biasa. semuanya ada di Ken Dan ya? semuanya ada di Ken. Jadi yang level UMKM dia bisa bergaul dengan level besar ke atas, dan itu ada. Dan semua itu jiwa kekeluargaan. Jadi kalau ada yang masuk di Ken dia nggak punya jiwa kekeluargaan, gotong royong, ya nggak cocok di Ken. Karena Ken itu persaudaraan, pertemanan, Keluargaan persahabatan, gitu ya Tum ya. keluargaan. Yang nggak punya keluarga, kita jadikan keluarga. Kalau dari diangkat kan jadi keluarga, Lebih ke plot twist kayaknya. Bisa jadi anak angkat dan sebagainya. anak angkat, Anak angkat ya. adik angkat, Adik kakak angkat, angkat, ya yes. kan. Kalau dari Mas Ismail kenapa nih? Kalau Kira-kira. saya pertama mau join sama Ken karena ada Bill. Waduh. Serius? Awalnya gitu. Awalnya. Dia yang ngajakin. Terus ternyata dari Downline. Bill Downline. jadi mengenal lebih banyak tentang Ketum AFDA, dan Ken tuh ini bukan masalah visi misi, tapi emang lingkungannya, circle-nya emang seru banget. Dan dari situ bisa belajar tanpa merasa sedang belajar. Terus bisa ketemu banyak orang, dan alhamdulillah ketemu sama banyak peluang. Itu dia. Itu yang penting. Peluang ya berarti ya. Peluang. Peluang. Oke. Berarti mungkin aku lanjut aja ya. Kira-kira dari 4 ini, narasumber ini, dari Mas Mbak ini, kira-kira siapa sih di antara berempat yang berani ambil resiko? Ini Ketum AFDA berani ngajak kita itu jelas. kan resiko tinggi. langsung gini kita. Oh gitu. Pasti Jadi ketum Abda. setujunya semuanya ketum Abda. Karena Paling prinsip berani saya itu ambil high risk, risiko. high return. Oh gitu. Berarti dalam apapun ya Tum ya, resiko apapun. Iya, high risk, high return. Low profile, high profit. Betul nggak? Betul. Ya kan? High risk, high return, Iya. low Untuk tidak profile, sepakat. high profit. Sulit untuk Oke. masuk. Sepakat nggak itu? Berarti sepakat ya, yang Sepakat, paling Sepakat dan sepaket kami. Iya bener sih, sepakat dan sepaket, betul. Oke, lanjut ya. Berarti kalau misalkan dari, misalnya nih, amit-amit ya, hari ini bisnis dari Mas Mbak ini ceritanya hilang gitu, dan mulai lagi dari nol gitu. Apa sih kira-kira satu kemampuan yang paling Mas dan Mbak percaya ini masih bisa membawa kesuksesan? Mbak Dari Dina. Mbak Dina. Kemampuan komunikasi. Yes, Sedap. sepakat itu. Sepakat. Kalau dari Mas Bill? Kalau saya sih komunikasi tadi penting gitu kan. Ini kameranya mana ya? Kameranya mana ya? Mana aja. Oke, komunikasi penting. Tapi yang lebih penting lagi sih sebenarnya ke mindset ya Mbak Mila ya.
Jadi yang membedakan, menurut saya nih, menurut keyakinan saya ini, yang membedakan pebisnis dengan bukan pebisnis adalah mindsetnya sih, gitu. Mindsetnya apa ya? Macam-macam, ya kan. Kalau saya pribadi itu, saya punya 2 pegangan lah. Satu kita main long game, infinite game. Yang kedua kita main bounce forward namanya. Apa Jadi tuh? bukan cuma resilience. Jadi kalau bounce back kan jatuh balik lagi ke tempat asal. Iya. Kalau kita bounce forward jatuh, lompat lebih jauh gitu sih. Keren. Jadi jatuh, lompat lebih Lompat jauh lebih gitu ya jauh. Mas Bill. Iya. Gitu. Gimana? Setuju Tom? Kalau saya sih ya memang hobi saya berteman banyak orang ya. Jadi ketika bisnis saya tinggal hubungi aja teman-teman, pinjam dulu 100. Oh jadi kalau misalnya mulai dari nol itu Ya, ini Artinya begini, komunikasi level advance ini begini loh. ini kan kita masuk sih masuk. di dalam organisasi itu kan ada namanya kita membangun sinergitas, membangun kepercayaan. Ketika trust sudah muncul, kayak Bu Rina, Ismail, Pak Bill, saya bertemu udah lama, mereka udah trust. Nah, trust itu biasanya bisa kita bawa dalam sisi bisnis. Misalnya kalau kita kesusahan, mereka akan menampung kesusahan kita. Syukur-syukur bisa dibantu permodalan kan gitu kan. Betul. Berteman itu kan take and give. Tapi gini tuh, ada yang bilang nih ya sebenarnya tuh, maksudnya ada yang teman itu cocok untuk dijadiin bisnis, ada yang di organisasi itu nggak cocok, ada yang sebaliknya gitu tuh. Betul. Setuju nggak? Itu sepakat. Setuju. Tapi ya? sepakat tapi tidak semua begitu. Ah. Jadi ada juga memang cocok di organisasi, cocok juga di bisnis. Itu sebenarnya tadi itu. Ya. Apa namanya sinergitas dan kita bisa saling percaya itu sih sebenarnya yang paling utama itu. Kayak Bu Rina ini dia kalau nggak percaya sama aku nggak mungkin dia ada di Ken selamanya sepertinya. Asik. Aman. Abadi berarti ya tuh ya. Dia sekarang tampil di mana-mana atas nama Ken, Mas Bill. Kita langsung undang ke sini baru pulang dari Selandia Baru. Oh iya. Dia mempercepat kedatangannya dari Selandia Baru hanya untuk podcast ini gitu. Artinya apa? Ini ada trust, ada persahabatan, ada pertemanan. Ini kalau bukan pertemanan persahabatan mana mau mereka buang-buang waktu untuk Itu dia, susah itu saya banget ya. bingung. Itu saya bilang teman-teman tuh. Selain teori ini saya selalu bilang kepada teman-teman UKM pengusaha-pengusaha itu. Selain teori, kita juga harus mempelajari skill. Udah dapat skillnya, kita praktek. Skill itu apa sih? Kita berorganisasi, punya teman banyak, masuk. Semua organisasi bagus, membangun kepercayaan. Kita bisa berkolaborasi, bisa saling mengisi dan sebagainya. Makanya saya bilang organisasi yang besar itu ketika di dalamnya merasa nyaman semua. Saya membangun Ken itu tidak tiba-tiba langsung ini enggak, tapi memberikan kepercayaan dulu. Ini loh begini loh. Ken itu begini, Mas Bill, ayo kita bangun gini bersama-sama. Saya nggak punya tujuan bangun Ken hanya untuk politik misalnya. Banyak begitu kan banyak organisasi-organisasi dia bangun hanya untuk batu lompatan untuk mencapai sebuah tingkat di politik maupun di mana ya jabatan. Kalau di Ken enggak. Saya bilang saya hanya ingin teman-teman itu nyaman, bahagia dan kita ayo tertawa bareng-bareng. Udah itu aja, simple kan? Berarti sebenarnya tuh kayak engagement-nya gitu ya tuh. Maksudnya it's all about leadership bukan sih tuh? Ya bisa dikatakan begitu juga. Tapi ya tidak leadership juga, kebersamaan sih kalau saya lebih cenderung Kebersamaan ya. Karena saya nggak pernah merasa saya memimpin mereka. Saya cuma memberikan solusi terbaik bagaimana sih berorganisasi, udah gitu aja. Kan kita juga organisasi semua. Ini beliau ada yang di Kadin, ada di organisasi yang lainnya dan sebagainya. Dan mereka tumbuh dan pasti mendapatkan perbedaan di sini di Ken. Karena saya bangun itu tadi, saya membangun sebuah hubungan yang lebih daripada sebuah hubungan organisator. Ya. Kayak Mbak Mila bisa gabung itu kan karena hubungan Betul. historikal ya. Karena sebenarnya Kok jadi historical? Kok jadi historical? Kayak masuk ke ranah pribadi gitu ya. Plot twist kan lagi. gitu ya kan filter tadi. Dia kan Iya. dibawa oleh seorang sahabat Unfiltered, kita iya. yang inisialnya itulah kan. Iya kan. Dibawa kan beliau kemudian berenakan Karena dan dia merasa percaya, cocok. iya. Percaya, gitu. itu kan historical. Betul. Nyaman kan. Bangun Iya kan? trust. Bukan historical cost ya, Nyaman historical. Nyaman. Nyaman kan? Artinya ayo kita bangun ini. Nah, kalau udah merasa nyaman, percayalah pasti nggak akan meninggalkan sebuah tempat yang membuat nyaman. Itu aja sih. Nyaman itu tidak harus kita mengeluarkan sesuatu, tapi bagaimana membangun bersama. Itu sih yang saya bangun ya. Ya nggak Iya, benar. iya. Benar Betul. nggak?
Betul. Berarti Betul kalau tuh. kalau dari Mbak Rina, kira-kira kalau dari kepemimpinan Tum Afda, menurut Mbak Rina gimana? Nggak ada sih nih, aku mau nanya aja sih kepo. Dompet aku di mana lihat nih? itu nggak ada Nama sepatu berapa? Nama sepatu. rekening aja itu kan. Karena kepo, kan tadi point of view dari ketum, mungkin kalau point of view dari Mbak Rina sendiri sebagai wakil ketua umum, Sejujurnya ya, dari sekian banyak organisasi yang saya ikuti, selama ini kayak itu salah satu dan satu-satunya sih organisasi yang paling menyenangkan dalam arti gini ya, maksudnya Thank you. Ketum Afda itu membawa organisasi itu nggak kayak elitis, terus bertingkat berjenjang seperti apa gitu. Jadi kita mau akses ke ketum juga mudah, terus nggak pakai apa namanya ring 1, ring 2 gitu-gitu ya. Protokoler yang Iya, panjang. Soalnya ring seperti satunya udah di itu. sini. Iya, karena kita ring gitu. 1. Oh iya. Ring satu semua soalnya. Jadi- Soalnya ring satu semua. Di organisasi lain kan kita agak susah untuk menjangkau ketumnya kan. Ya. Betul. Terus kalau kita mau koordinasi ini itu segala macam kok kayak ribet gitu. Tapi kalau di KN enggak gitu. Jadi siapa yang mau aktif dia bisa langsung apa namanya bareng-bareng, ya kan Mas ya? Betul. Terus saling kolaborasi gitu sih. Jadi nggak ada kayak dibikin susah atau dibikin apa terlalu panjang birokrasinya Kayak ada gapnya gitu Iya ya. betul gitu. Jadi kayak Mas Afda ya di Ken dia sebagai ketum, sebagai kakak, sebagai teman, sahabat, Supir. supir juga sih. Iya, benar. Barusan sebagai supir. Barusan Lengkap. kesini sebagai driver. Iya. Satu paket memang. Satu paket. Luar biasa ketemu Luar kita. biasa. Jadi kalau di KN itu ya, mungkin nanti Mas Ismail atau Mas Mil bisa nambahin gimana kesan-kesannya selama di KN gitu dengan kepemimpinan Ketum Afda. Ya itu tadi saya percaya ketulusannya Ketum Afda itu membuat cara beliau memimpin tuh egaliter gitu ya. Jadi nggak elitis gitu, terus semuanya rasanya tuh kita berinteraksi di organisasi ini tuh rasanya rasa teman dekat. Jadi ngopi-ngopi ayo, ngomongin bisnis ayo, jalanin organisasi dan visi misi organisasi juga ayo, dan itu rasanya nggak ada beban dan ringan aja kayak kita berteman sehari-hari aja setiap hari. Tapi gini, ini kan ring satunya Tom. Gimana kalau dari Saya ring ring 2, 3, 4, setengah. oh ring Setengah, 3/4 ya. Kira-kira gimana Mas Bill? Saya belum pasang ring alhamdulillah. Ini belum ditanya nih, ini Bill. Oh, iya. Ya boleh kalau dari Mas Bill. Dari saya ya, sebenarnya gini Mbak, kita nih pengusaha kan hari-hari udah capek ya, gitu loh, Betul. stres gitu ya, dan di organisasi tuh harus apa, extra effort lagi tuh kayak gimana gitu loh. Nah di Ken ini, yaitu Bang Tum kita ini, Kanda Tum ini kan Kanda, ini bisa men-setup sebuah ekosistem yang kayaknya cocok deh buat pengusaha gitu loh, ya kan? Yang tadi yang kalau kata Mbak Rina sersan gitu kan, serius tapi santai. Oh. Banyakan santainya sih. Iya, berarti san gitu. Sannya gedean. San-san. Iya, yang santai jadi apa ya? Melengkapi sih. Ya kan dari beberapa organisasi yang lain tuh perbedaannya kalau buat saya malah lebih ke situ sih, lebih ke nyaman, santai, lagi capek-capek pengen buang-buang sampah quote unquote ini paling enak Dike. Sama ketum ya. Heeh. Buang apa tadi? Gitu, sampah. Kalau Bang Dut nggak di sini tuh. Kalau Bang Dut nggak di sini tuh. Kalau Bang Duit milih ya. Kalau Bang Dut dulu. Kalau Bang Duit nggak di sini. Iya. Oh iya. Tapi justru karena tadi karena akhirnya nyaman gitu kan, nggak ada gap gitu loh. Dan apa ya wisdomnya seorang ketum kan beda lah ya gitu loh. Nah, itu kita Beda-beda. bisa ngobrol enak gitu. Benar Walaupun sih. mungkin nggak ada solusinya ya. Karena nggak butuh solusi kan. Pengusaha tuh nggak butuh solusi loh. Jadi Butuh butuh cuan. Oh, Dia bikin masalah sendiri kadang-kadang. Dia beres-beresin sendiri, dia cuma butuh tempat cerita, Mbak. Udah cerita betul. aja. Nah, inilah, Karena kan kayak inilah sebenarnya- tempat cerita kita. sebenarnya kalau misalnya kita CEO, para CEO itu kan biasanya makin tinggi itu makin gak ada temen gak sih? Iya. Bener gak sih tuh? Betul, karena ini wadah yang cocok gitu Perjalanan ya. yang sepi, Mbak, kalau buat kita tuh jadi pengusaha. Kenapa seperti Kalau ini bisa agak ini nggak? Lagunya agak gitu. Maksudnya kenapa perjalanan Mau curhat? Ya tadi karena kan kita nggak mungkin bicara sama anak buah, ya kan? Nggak bisa kita cerita. Sama keluarga, janganlah kalau bisa gitu kan. Biar happy-happy aja lah di rumah gitu kan. Ya udah di mana lagi ya di organisasi gitu loh. Tuh. Yang bisa enable itu gitu kan. Iya, Yang iya, memungkinkan itu gitu ya. Itulah di Ken itu gitu. Jadi
saya membangun itu organisasi, mau dia asetnya triliunan, aset mau 100 jutaan, tapi begitu ngumpul, bahasa kita sama. Tidak ada gap. Tuh. Saya bangun begitu. Jadi mau siapapun di situ, Ya. makanya saya bilang kadang, ya ini kita buka-bukaan aja. Kadang teman-teman itu kan ada yang pejabat, ada yang bukan pejabat ya dalam arti tanda kutip ya. Ketika yang pejabat ini ketika ketemu sama kita ngobrol, dia tidak ada bawa asisten apa ajudan dan sebagainya. Dia bawa dirinya aja, itu yang saya suruh. Pokoknya kalau ketemu kita ya lu nya bukan lagi orang lain yang harus ada 3 orang di sekeliling dan sebagainya. Kita biasa aja kita ngobrol dan kita bangun itu sebagai persaudaraan. Kalau ada you nggak merasa nggak aman, kita sebagai security-nya. Jadi kita sebagai pengawalnya gitu. Nah makanya alhamdulillah selama 5 tahun berjalan ini Mbak Mila bisa lihat ya. Kalau ada acara yang teman-teman yang di Ken yang pejabat-pejabat itu, dia nggak pernah dikelilingin orang-orang asisten bodyguard dan sebagainya. Pokoknya udah kita buat nyaman semua. Nah itu yang saya bangun sih. Mau dia yang kelas UKM ketika berhadapan dengan teman-teman, ya bahasanya sama. Jadi tidak ada yang mengecilkan, tidak ada yang dibesarkan, tidak ada yang kecil dibesar-besarkan, tidak ada yang besar juga yang dikecil-kecilkan. Semuanya harus sama. Itu sih yang saya bangun. Bagus. Keren. Betul, Sebenarnya betul. itu betul sih itu. Maksudnya, Nah makanya akhirnya kan terseleksi dengan alam yang cocok dengan itu. Dari sekian banyak kan ada yang tiba-tiba hilang, kemudian nggak aktif dan sebagainya. Tapi memang itu manusiawi, semua organisasi begitu. Organisasi paling kita anggap 30% ada yang aktif. Justru 30% udah bagus gitu. Jadi Ken alhamdulillah 50% lebih aktif. Gitu ya. Dan setiap acara lihat kan kita lumayan Rame banget rame sih. kan setiap acara. Dan kita ya itulah artinya memang kenyamanan sih. Artinya kita berteman tuh tidak ada niat jelek dan tidak ada niat terselubung ya. Kita ya udah murni aja sebagai sahabat kayak Pak Ismail. Ternyata nih saya lucu nih dengan Pak Ismail ya. Kenapa? Jadi dia sekarang CEO di Zahir ya. Saya tahun 2000 saya jual Zahir itu di Jogja. Zahirnya dia saya jual. Komisi udah semua kan? Oh iya. Komisi semua ya. ya aman. Marap banyak nggak marapnya? Jadi saya yang menjual di produknya dia itu. Saya yang jual ke perusahaan-perusahaan. Saya nggak tahu ternyata setelah berapa puluh tahun kemudian Ketemu sama saya ketemu sama CEO ternama dan bergabung di Ken. Saya kan seneng banget gitu. Walaupun dibawa oleh Mas Bil, tapi lama-lama kan kita akhirnya bersahabat dan Betul. tidak harus lewat Bil lagi kan. Iya, Dia langsung udah dia jadi udah komisi bisa. nggak dipotong Nggak dia. dipotong dia, dia Itu yang komisi. penting kan. Sudah nggak online lagi udah. Udah nggak ada online lagi. Udah jadi Kan? upline ya. Upline-nya udah Betul. dia udah diamond ya upline-nya. Ini bedanya di sini tuh nggak kayak MLM gitu kan. Ah. Ya, yang bawa belum tentu dapat komisi. Betul. Yang aktif yang dapat gitu ya. Yes, Pas. yang aktif yang dapat. Ini Zahir ini produknya udah saya jual dari zaman 2000. Udah lahir belum? banget ya. Masih SD kayaknya. SD tuh, tahun 2000 saya udah jual. Dan di Google kalau dicatat masih tercatat tuh Armasita Apa ini? distributornya Zahir. Distributornya Zahir zaman dulu. Abda ini salah satu distributornya Zahir di wilayah Jogja Jawa Tengah dan DIY. Oh iya. Iya. Dan itu tahun 2000-an. Iya. Dan saya nyesel baru ketemu sama beliau sekarang karena dulu salah satu software kita yang harganya 1 juta itu dijual sama dia berpuluh-puluh kali lipat. Jadi dia dapat lebih banyak dari saya gitu. Jadi dia software yang capek ini ya. Iya kan jadi masalah. Salah harga kayaknya. software Zahir itu kalau kita beli di Gramedia itu harganya 999.000. Tahun berapa tuh ya? Tahun 2000 ya. Tahun 2000-an lah. Saya sebagai akuntan waktu itu, konsultan, saya jual ke perusahaan 35 sampai 50. Ini real, ini beneran. Serius? Karena mereka nggak, itulah kalau jasa tuh enaknya gitu. Mereka tuh nggak paham bagaimana menginput laporan keuangan kan. Nah ahlinya kan ke sini. Sebenarnya jasa menginputnya aja, jasa menginput. 30 juta. Ada yang jual 100 malah, tapi yang level di atasnya yang 900 tadi itu ada yang 10 kalau nggak salah gitu ya, ada yang 10 juta. Ya transaksinya di 1000 transaksinya sehari. Iya, bisa jual 100 karena kan ilmu kan nggak bisa dihargai dengan nominal, Betul. dengan perkiraan. Ya itu, makanya saya bilang kaget juga ternyata saya bisa bertemu dengan CEO. CEO yang menyamar. Ini CEO yang menyamar. Iya, yang menyamar. Dan bertiga ini yang paling lama dampingin ketum?
Ya ini Ibu Rina dengan Ibu Bapak Rina. Giri. Iya, Sama. kita bareng waktu itu. Jadi Saya kita Pertemuan pertama begitu berarti waktu itu. Iya, kita bareng waktu itu di apa namanya? Lemhanas. Taplay Lemhanas, Lemhanas. bertiga gitu. Siap, Terus siap. habis itu Mas Huda bikin kain kan? 2018. 2018. 18, terus alumninya saya sekjennya, ada ketumnya, kemudian ini para pengurus-pengurusnya. Dan kita bersahabat dari rasa cinta tanah air ya. Kita memang NKRI harga mati banget kita ini. Jadi rasa nasionalisme kami sangat tinggi sekali. Iya. Karena udah lolos dengan namanya pemantapan dan nilai-nilai kebangsaan. Nah itu membentuk kami karakter selain kepemimpinan juga kebersamaan. Makanya lahirlah kebersamaan ini. Itu sebenarnya titik baliknya. Keren. Jadi apapun gosip-gosip atau nada-nada yang tidak baik di luar, kami tetap bersatu. Karena prinsip kami adalah bersatu kita teguh, Bercerai. titik-titik. Tolong diedit Mas. Tolong diedit. Mas tolong diedit ya Mas. Ini mau ngomong bercerai, kita kawin lagi. Gitu. Oh, saya nggak ngomong bercerai. Bercerai harta gono gini. Ya itu sih. Jadi Siap, semua siap organisasi itu yang tuh. pertama harus nyaman dulu. Nyaman dulu ya. Karena udah meninggalkan kerjaan dan punya waktu di luar itu kan nggak bisa juga Nggak kita. mudah ya, Apalagi benar. seorang CEO seperti mereka ini kan waktunya kalau bukan CEO besar pasti nggak punya waktu. Susah. Bukan Kebetulan mereka CEO besar jadi punya waktu. tuh, Iya. betul. Makanya saya bilang tadi kami bahas sebelum dari sini. Mereka ini pendapatannya banyak tapi saldonya kecil. Kalau saya kebalik, pendapatannya nggak ada, saldonya lumayan gitu. Makanya kita bersatu. Satu, sering melengkapi ya. melengkapi. Oke. Nah, ini kita mau ngobrolin tentang sebenarnya mitos sama realita Yap. entrepreneurship nih, Tom. Jadi Wah, sebenarnya ya ini Mantap dalam ya, ini. karena kan banyak orang-orang yang mikir entrepreneur itu seperti apa sih gitu. Realitanya tuh mungkin kadang-kadang bisa beda nggak sih? Betul. Iya kan. Nah, sebenarnya apa sih kebohongan terbesar yang sering dijual tentang dunia entrepreneurship? Gitu. Siapa dulu ini? Mbak Mas Ismail mungkin. Kebohongan Ini gitu. Dalam, ini filosofis. Ada waktu 2 jam kan ini? Mbak? Boleh. Ada cukup. 1,5 aja Pak. Mungkin gini ya. Dari perjalanan saya dan ya kesimpulan saya tuh mungkin bisa jadi berubah dari tahun ke tahun, tapi dan mungkin bukan kebohongan kali Mbak ya. Mungkin apa yang mungkin kebanyakan orang lihat dan ternyata itu salah gitu. Satu, jadi pengusaha pertama dipikir kerjanya lebih dikit. Terus enak, nah itu tuh, gitu, enak. Ada fase-fase di mana saya sepakat itu, iya, enak sih emang jadi pengusaha gitu. Tapi nggak lama setelah itu masuk ke fase-fase saya mikir, ternyata enakan jadi anaknya presiden. Enakan jadi anaknya pengusaha. Berarti jadi pengusaha nggak enak? Iya, nggak enak. Ada fase masuk di situasi di mana ternyata jadi pengusaha nggak enak, enakan jadi anak pengusaha, anak Pewaris dong, bukan perintis. Nah, kenapa begitu? Yang nggak pernah diceritakan mungkin atau jarang diglorifikasi adalah momen-momen kekalahan. Jadi pada akhirnya saya menyimpulkan tuh gini, entrepreneurship itu adalah sebuah game panjang yang nggak ada finishnya. Dan di perjalanan itu ada paket atau ada waktu di mana kita menang dan ada waktu kita kalah. Nah, ketika kita di awal-awal mulai bisnis, kita mikirnya gue nggak boleh kalah. Jadi begitu pertama kali kalah, rasanya tuh dunia tuh kayak kebalik gitu. Runtuh ya. Iya, tapi setelah berjalan kita harus ngerti dan memahami bahwa kekalahan itu adalah bagian dari proses. Dan ini tanpa finish. Dulu kita mikir mulai bisnis tuh, oh nanti kalau udah ini finishnya, enggak. Bisnis itu atau entrepreneurship itu sebenarnya perjalanan panjang, nggak ada garis finishnya, dan di dalamnya ada cerita menang dan kalah. Dan semakin lama, semakin mungkin kita dapat wisdomnya bahwa kekalahan itu kadang-kadang bahkan bagian dari yang harus kita syukuri dari perjalanan panjang. Itu mungkin kebohongan yang selama ini nggak pernah terangkat. Betul sekali. Berarti apa itu? Butuh tisu nggak sih? Agak terharu ya. Iya, bener sih itu dalam tuh. Kalau dari Mas Ismail,
Mas Mas Bill. Bill. Kebohongan terbesar entrepreneurship itu adalah katanya kalau jadi pengusaha bisa santai-santai di Bali, Mak. Itu kebohongan terbesar. Yang bener tuh bisa santai-santai di New Zealand ternyata. Karena dia Bali. Baru pulang Nanti pas dia. lagi dia ngomong gitu, foto dia sekeluarga di Oh, video gitu, tolong gitu. dipasang. Enggak. Iya benar. Iya kan? Masuk. Iya kan? Iya kan? Jadi ya itulah. Banyak sih sebenarnya ya, bukan kebohongan lah, tapi mitos ya, kita bilangnya mitos. Mitos, ya. Jadi iya. pengusaha itu harus begini, begitu gitu kan. Nanti ya tadi enak gitu kan. Jadi pengusaha itu bisa hidupnya, bisa flexing-flexing segala macam gitu-gitu kan. Ya depends gitu loh. Kita mau pilih jadi pengusaha yang kayak apa tadi. Terus Ya. pakai mode apa, ya kan? Karena pengusaha sukses itu kalau menurut saya tadi yang dia bisa bikin legacy dan legacy itu bisa bertahan lama. Kan gitu kan? Betul. Kalau misalkan cuman apa namanya? Kalau orang Jepang sakjet gitu istilahnya gitu kan. Yang sukses 5 tahun habis itu hilang gitu ya. Itu bukan pengusaha sih gitu loh. Gitu. Mitos-mitos seperti itu tadi ya bener-bener ya ini infinite looping sih. Ya. Infinite looping. Kalau kita bilang kita bebas sebenarnya kita justru jadi relawan untuk apa ya? Untuk tidak bebas gitu karena bisnis itu kan bener nggak? Kalian kalau liburan pasti kepikiran kan tetap kan? Mengikat. Badan di mana, kepala di mana gitu. Ya kan? Tetap gitu loh. Nah, kalau dari Ketum gimana itu? Tentang apa nih? Ya tadi yang kebohongan atau mitos tentang entrepreneur. Sebenarnya gini ya, sebagai entrepreneur saya udah cukup lama ya dari tahun dulu saya sempat kerja juga di Pertamina. Kemudian kok saya nggak berasa disuruh-suruh tuh nggak bisa. Kemudian pindah akhirnya bikin perusahaan sendiri konsultan keuangan, akuntan, kemudian di Baja dan sebagainya. Kebohongan yang paling nggak bisa diterima sih kalau gue ya, yaitu ketika kita membranding diri dan brandingnya berhasil, ketika kita tidak punya uang dan orang nggak ada yang percaya. Ya itu juga tuh. Bener itu. Duh. Ya kan? Masa pengusaha nggak punya uang? Itulah gitu. branding yang Iya, iya. paling berhasil itu adalah ketika kita ngomong nggak punya uang, orang nggak ada yang Jadi percaya. Setuju. Setuju banget. Setuju Itu banget. sebenarnya kebohongan yang paling Aku nggak punya 1 T. Ya. Kamu nggak percaya? 999 ada. Iya, iya betul betul. itu sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Iya sih. Ini dalam Sedih. Setuju. Sedih. Gimana kalau filosofis menurut Mbak Rima? Kebohongan terbesar ya? Iya. Ya itu bener tuh. Semua orang bisa jadi entrepreneur tuh kayak nggak mungkin deh. Nggak semua orang bisa jadi entrepreneur. Apalagi buat orang-orang yang males kayaknya nggak bisa. Atau orang-orang yang pengen kaya instan atau orang yang pengen sukses instan nggak bisa karena jadi entrepreneur nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa mendadak. Dia ada proses panjang harus dilalui. betul. Gitu. Jadi tidak semua orang bisa menjadi entrepreneur sebenarnya. mungkin lebih tepatnya entrepreneurship itu cocok untuk yang terpaksa. Oh iya sih. By accident bukan by design gitu ya. Iya. Iya. By design ya. Bah, By accident kalau by design masih di planning ya. iya. Ini accident. Karena kepaksa. Apalagi teman-teman saya lihat ini bukan pewaris, semua perintis semua ini. Oh iya? Iya, jadi memang harus memulai dari nol seperti Pertamina. Pasti Mulai pas. dari nol. Dari nol ya. Masuk deh iklan pertama. Tolong di sini. Jago dia. Pertamina ya. Jago dia. Gue sponsor besok. Iya. Berarti kalau misalnya ada di medsos bilang semua orang bisa jadi entrepreneur itu Enggak. sebenarnya nggak semua gitu ya? Enggak semua orang. Karena ada bisa. bakat juga sih, pas lihat ya. Entrepreneur itu bakat juga. Bakat. Pertama, bakat meyakinkan orang bahwa lu bisa dipercaya. Iya kan? Masalah lu beneran bisa dipercaya apa enggak itu urusan nanti. Urusan nanti. Yang Sampai penting lu berikutnya punya ya. bakat dulu, bagaimana lu bisa acting. Bahwa lu bisa dipercaya. Trust. Betul. Iya benar. Betul, Trust, betul. kita membangun trust. Masalah nanti dipercaya nggak percaya tergantung keadaan kan gitu kan. Dan Iya. kalau selama ini sampai sekarang ini masih bisa berjalan berarti bisa dipercaya kan gitu. Intinya kan begitu. Tidak begitu? Oke, betul betul. Betul, betul. Ada yang mau Mengurangi bukan Saya mau mengurangi. Mau lagi. Saya mau mengurangi nih.
Soalnya kan biasanya kalau pengusaha maunya tambah terus nggak mau Iya. kurang ya kan. Makanya saya bilang tahap-tahap itu dalam jadi entrepreneur ini buat teman-teman yang baru jadi pengusaha nih, teman-teman mahasiswa yang kami Ken kan ada Ken Gusto Kampus kan. Ya. Pertama itu sebelum jadi pengusaha pelajari teori dulu karena teori itu penting. Ya. Teori habis itu skill. Skill itu bagaimana kamu bisa membangun kepercayaan dengan masuk organisasi, masuk ke Hard skill, soft skill. kemana ke tempat berkumpul komunitas, himpunan dan sebagainya. Kemudian baru praktek. Dan ketika praktek gagal tuh hal biasa. Gagal lagi hal biasa. Karena percayalah bahwa di dalam prinsip entrepreneur, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Percayalah. Mam. Karena katanya juga sebenarnya kalau pengusaha itu belum sah kalau belum Gagal. gagal gitu tuh. Ya bisa jadi. Tapi ada juga pengusaha nggak pernah gagal. Masa? Ada juga. Siapa Mas? Ya. Siapa Mas? Ya yang sekarang yang pengusaha yang nggak pernah gagal itu ya pengusaha-pengusaha yang pewaris itu kan. Betul. Iya kan, pengusaha pewaris. Oke. Dia tinggal meneruskan generasi kedua, ketiga, oke lah. Gagal dalam arti gagal biasa, tapi kan perusahaan tetap Iya, jalan. iya. Settle. Ada juga yang begitu. Iya, iya. Kita nggak perlu nyebut merek lah, ada juga di teman-teman kita juga begitu kan. Dia tetap stabil dan sebagainya. Sebenarnya bukan yang sulit ya, atau maksudnya kalau misalnya jadi pewaris tuh harus tetap gimana Iya, caranya harus tetap bisnisnya belajar sustain juga. gitu kan. Makanya saya sepakat banget ketika teman-teman tuh yang pewaris, teman-teman yang punya orang tua yang sukses, dia mau kuliah, dia mau mengambil Dia mau pendidikan, belajar. mau belajar, mau dari nol, itu luar biasa gitu. Dan itu banyak di Ken begitu. Dia tidak mau menunjukkan bahwa dia seorang pewaris, tapi dia seorang perintis. Dia memulai dengan bisnis yang berbeda dengan keluarganya. Itu ada juga banyak. Bagus. Dan itu luar biasa. Ya. Tapi soal kegagalan ini Mbak ada tambahan sih sebenarnya. Gitu. Apa tuh? Ini gue serius ya. Ini gue serius nih. Lu pada kenapa begini sih ngeliatnya? Pernah gagal? Pak Bil pernah gagal? gagal? Dari tadi kita juga Kita dengerin. juga Oh iya, serius. oke, alhamdulillah. Serius. Serius ya. Oke. Jadi gini, kegagalan kalau apa ya namanya? Jadi balik lagi, kegagalan itu sebenarnya harus ada gitu kan. Karena kan part of the process gitu kan. Iya. Kalau saya sih bilangnya ke teman-teman gitu, kadang kita tuh usaha either kita bisa ambil cuannya atau ambil hikmahnya kan gitu kan, Mbak. Betul. Udah dua itu aja gitu loh. Jadi jangan pernah dibilang apa kata-katanya mungkin gagal tuh jangan gitu loh. Karena ya bounce forward tadi sih gitu kan. Dengan lo gagal atau tertunda sedikit itu kan kita jadi bisa setup strategi baru, taktik baru, jalanin lagi gitu. Itu cuman pause dikit aja. Gitu. Loss lah. Ya rugi ada lah. Rugi dikit lah. Banyak. Bukan berarti gagal. Rugi adalah banyak. Kalau gagal tuh belum tentu rugi kan. Rugi itu belum tentu gagal kan gitu. Iya, betul. Rugi itu belum tentu sebenarnya gagal aku loh. penasaran sih, berapa nominal rugi yang pernah Mas Mbak yang nggak tahu nih, yang paling Rugi aku yang pengen tahu terbesar. aja nih. Rugi terbesar buat Iya. saya itu ketika modal saya minus daripada modal. Oke. Modal saya minus daripada modal. Modalnya minus daripada minus modal. daripada modal. Modal di setor itu minus lagi. Dengan ditinggal hutang-hutang dan sebagainya. Itu lebih minus kan. Boleh sebut nominalnya, Tom? Kalau nominalnya sih ya lumayan lah. Gini, ini kalau mau sombong, mending sombong yang bener ya. Jangan sombong yang susah gitu loh. Gitu loh Mbak Mia. Iya. Coba tanya, untung terbesar berapa gitu. Jangan adu mekanik Bingung kita. ya kan rugi terbesar. Gimana caranya? Apa? Iya. Kalau sombong jangan ruginya. Sombong untungnya. Coba. Boleh tuh. Nah, gitu. Kalau saya itu pernah untung besar banget ketika saya main di pengadaan dan saya waktu itu juga rugi banyak ketika saya masuk di politik. Oh. Ya. Jelas kalau itu. Habis. Kelihatan. Jadi nggak boleh bareng gitu. Bukan nggak boleh bareng. Jadi kalau memang lu konsen di suatu tempat, ya lu memang harus pelajari dulu. Lu saya bilang tadi itu teori, skill dan. Tapi kan kalau di politik emang kayak judi gitu loh Mas. Nah itu maksudnya Iya kan? itu saya bilang itu bahwa Iya nggak sih? lossnya sebenarnya kita udah tahu. Ini kalau ini dan sebagainya pasti akan gagal dan sebagainya. Tapi kan rasa nyamannya itu muncul ketika kita tidak merugikan orang lain. Ya. Kita kehilangan semua itu ketika kita mengorbankan biaya untuk menjadi sesuatu di politik itu, tapi itu tidak menjadi sebuah beban terlalu buat kita gitu loh. Makanya saya bilang pengeluaran yang tidak mengganggu orang lain itu ya anggap aja sebagai Pembelajaran. off balance sheet kalau dalam neraca laporan keuangan.
Basis berat ini. nih. Kalau akuntan bahasanya begitu. Sebagai biaya dikeluarkan seperti biasa dalam kehidupan kan. S3 Benar, Finance. S3 Finance. S3 Finance. Ya. Ya kan? Iya, Ya itu sih. Ya saya lihat begitu. Jadi saya nggak pernah menganggap ruginya besar, untungnya besar. Akhirnya ya semua orang pasti pernah rugi, pernah. Pasti. Tapi Udah mungkin dari 4 pengusaha, 3 pengusaha ada caleg gagal kali ya Mas? Nih 4 yang caleg gagal berapa? Satu karena emang nggak nyoba. Karena yang satu nggak nyoba. Jadi yang belum nyoba siapa? Dari 4 pengusaha itu 3 nyala. 3 gagal tiganya politik. itu bisa dibilang caleg gagal. 4 di sini maksudnya. Betul. 4 di sini. Perlu diketahui ya, kami pernah masuk politik dan mengeluarkan biaya banyak. Itu nggak semena-mena hanya hilang begitu. Kami mendapatkan namanya investasi sosial. Betul. Kayak gimana tuh, Tom? Karena mungkin Iya. buat yang belum Kenal siapa tadi? orang. Mas Ismail Ismail belum. adalah Nah, satu. Saya gagal Iya. waktu itu. Begitu saya masuk dan kemudian jadi kenal orang-orang, saya bisa mendapatkan proyek dari mereka. Tuh. Ya saya bilang tuh, bagaimana kita membangun trust. Saya bisa kenal orang baru, kenal mereka-mereka yang hebat-hebat dan mereka percaya, dikasih proyek ke kita. Itu akhirnya kan pelan-pelan akan balik lagi di situ. Gitu. Itu sebenarnya investasi sosial. Investasi sosial. Iya. Setuju, Mbak. Nggak pernah rugi sebenarnya. Sebenarnya nggak pernah rugi. Iya, betul sih. Makanya Apalagi kalau kalau rugi- kita nggak pakai uang sendiri sih, jadi memang nggak pernah rugi ya. Sebenarnya paling gampang. Apalagi itu. Apalagi itu. Iya, Apalagi itu. ini enaknya podcast ini terbuka banget. Enak. Iya, oh itu lu pakai duit sendiri kali. Lu pakai duit sendiri. Iya, Iya, Ini kayak agak sedih. Iya, kali Pakai lah duit orang. Iya, Sedih. mewakili para caleg gagal. Iya. Makanya istri saya tuh nggak sedih-sedih banget gitu ya kan. Kenapa? Karena pakai duit orang. Tapi ada juga yang sedih. Kita banyak di TV kan muncul kan sampai pura-pura gila dan Ya, sebagainya. stres segala Ternyata dia pakai aset mertua. Iya. Aset mertua Politik dia kan. gagal, rumah tangga gagal. Nah, rumah tangga nggak ada. Lalu kita fine-fine aja Bahaya kan. sih. Kita fine-fine aja. Dan satu lagi sebenarnya kalau rugi itu kan dalam perusahaan aja bahasa rugi kan. Iya, iya. Selama itu dibiayakan sebenarnya bukan rugi. Ya, itu hanya Itu kos. kos aja. Nah, Oh. kos gitu loh. Itu hanya kos. Hanya kos. Beban yang ya memang cuma beban. Ya kan? Semua orang hidup ada beban kan? Ada beban nggak di hidupnya? Ada Saya enggak. dong. Apalagi ditinggal jauh kan? Nah. Beban kan? Masuk barang itu. Masuk itu barang. Masuk kandang. Jadi batuk. Apakah ditinggal termasuk kos? Nah, Apa kos-kosan? Apakah itu rugi? Apa kos-kosan? Emang beban enggak? Emang beban? Enggak. Oh enggak. batin aja. Beban batin maksudnya. Lanjut. Jadi Apakah terdepresiasi? Ya kan? Begitu. Bukan depresiasi. Apakah Bukan teramortisasi? depresiasi. Itu akan diakumulasi semua nanti. Nah, gitu. apakah ketum akan mengakomodasi? Wah. Saya tidak mengakomodasi. Mungkin akuisisi ya. M&A dia. Perusahaan kali. Iya, perusahaan. Perusahaan akuisisi. Ini kebanyakan ketawa sih tuh. Ya itu sih sebenarnya ya teman-teman juga udah pernah masuk di ranah politik ya. Memang kalau saya sih patokannya, acuannya ketika saya mau belajar sesuatu hal yang baru, saya harus masuk ke situ. Iya. Tadi itu ya tuh Iya, ya. saya mau Teori mengerti dulu, dengan skill. politik, saya harus berpolitik. Capek saya di jalanan terus. Dari 95 sampai dengan 98, saya demo di jalan terus. Saya aktif di 98, Aktivis jadi ya, Tom, demo dan sebagainya. Pergerakan di Senat waktu itu. Dan saya lihat teman-teman akhirnya mencari peluangnya di situ juga, ada juga. Iya. Dan teman-teman yang sekarang yang ada di pemerintah itu banyak saya kenal juga kan. Mereka lahir di jalanan kemudian menjadi oportunis dan sebagainya. Nah, ternyata jadi pengusaha itu nyaman. Kita mengatur segalanya. Tapi kita diatur negara tuh. Ya, Jadi akhirnya enakan jadi yang punya negara. Enak. Jadi pengusaha enak. jadi pengusaha. Sebenarnya jadi pengusaha enak karena waktu fleksibel. Bisa Ya. ngatur. Setuju. Kalau pas duitnya banyak. Iya kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya ya kita kerja. Kalau nggak ada duitnya, orang istirahat kita kerja. Tapi memang ya, kalau dalam pengusaha itu prinsipnya kita tuh harus ya matinya sekali aja. Prinsip itu mati sekali aja, hidup harus berkali-kali.
Mati sekali itu maksudnya gimana tuh? Mati sekali. Ya itu pokoknya ya kita tuh ya merasa gagal sekali aja tapi harus Betul. walaupun gagal-gagal tapi ya prinsip kita gagal sekali aja. Ya. Ya. Makanya saya bilang ya itulah mati sekali hidup harus berkali-kali. Cocok. Masuk. Masuk situ, Bang. Bagus itu jadi quote. Nyambungnya telat berapa nih? Berapa menit? Itu gitu ya. Kita kembali setelah berikutnya. Bisa tenang. kayak gitu. Nanti bisa sendiri. Bisa tuh aman Gitu ya. aman. Nah ini nih aku mau nanya tentang satu keputusan bisnis yang sebenarnya dianggap terlalu beresiko atau terlalu nekat atau bahkan gila, tapi sebenarnya itu jadi keputusan yang terbaik gitu. Pernah nggak? Ada dari Aku sih nggak pernah. Aku nggak pernah ya, soalnya cari aman. Oke. Pernah, alhamdulillah pernah. gimana tuh? Pernah ngambil satu keputusan yang nggak populis gitu. Ya. Nah, challenge kita jadi pengusaha, jadi CEO, nggak semua atau mungkin kebanyakan dari keputusan kita itu belum tentu keputusan yang populis, yang menyenangkan semua orang, yang bisa jadi bisa ditangkap dengan mudah sama kebanyakan orang. Nah, ada momen-momen di mana gini, kalau saya bilangnya tuh kita jalanin bisnis tuh setiap hari ketemu persimpangan. Dan setiap hari mungkin berkali-kali ketemu persimpangan mesti memutuskan lurus, belok kanan, belok kiri. Lurus, belok kanan, belok kiri. Itu terjadi mungkin ratusan kali gitu dalam satu bulan. Nah, kadang-kadang ada persimpangan yang sangat besar dan ketika kita bilang belok kanan, kita yakin sama intuisi, data kita, keyakinan kita, network kita, itu kita yakin belok kanan, tapi kebanyakan orang bilang, enggak, lo harus belok kiri. Nah, itu bebannya itu luar biasa gitu. Dan ya alhamdulillah ngelewatin fase-fase itu dan ya bersyukur ternyata ada momen-momen memang kita harus beda sama Itu, orang. iya. Tuh. Maksudnya mungkin ketika kita ngambil satu keputusan tuh diremehin gitu ya? Iya, dianggap ini pokoknya kalau ngambil ini begitu salah, bubar semua nih. Iya. Selesai nih semua yang udah dibangun gitu. Nah, sedangkan menurut kita enggak. Nah, itu beresiko banget. Iya. Tapi alhamdulillah masih ada di sini. Asik. Tapi hebat ya. Berarti benar. Keren. Tapi Berarti tapi berarti. hebat Iya dong. berani kalau nggak Iya. semua orang seberani itu gitu. Iya. Tapi ya itu kan, maksudnya seorang pengusaha itu ya sebenarnya hari-harinya itu kan. Ngambil keputusan, tugasnya itu aja hari-hari gitu loh. Kalau saya nih gitu, kebetulan tuh gini, kemarin itu di saat lagi nggak ada project malah kita melakuisisi perusahaan baru. Lagi Gitu, nggak Mbak. ada project. Iya, Mas di Dian. manajemen semua pada, Mas ngapain sih gitu, ini kita mau cutting cost lah, mau Iya. cost controlnya dikencengin segala macem. Saya malah bilang, dah kita ambil nih perusahaan gitu. Karena waktu itu saya ngelihatnya, di perusahaan saya sekarang itu kita anaknya corporate semua lah gitu ya. Cara jualannya corporate banget lah, B2B gitu-gitu loh. Iya. Nah kita mau ambil perusahaan yang memang ngambilnya ke retail B2C gitu. Ya itu nekat sih. Dihitung-hitung, wah gawat nih gitu. Tapi udahlah kalau nggak sekarang gimana gitu. Jadi ya tadi harus bisa ngambil keputusan satu, yang kedua harus berani ngambil resiko ya kan. Kalau kata Tuh Mafda kan high risk high return gitu kan. Iya. Nah itulah, ya udah. Either kita mati sekarang gitu kan, atau mati besok sama-sama mati gitu kan istilahnya. Dah bismillah kita ambil, tapi balik lagi harus pakai data. Gitu ya By Mas Sis data, ya. ya. By data, jangan cuma gut feeling kan gitu kan. Kalau misalnya besok gini, feeling gua nih, kagak ada feeling gitu loh. Semua itu data, semua itu harus dikalkulasi. Gitu Mbak. Dan alhamdulillah jalan malah. Tadinya B2B berat, kita berani ngambil yang B2C, B2C-nya malah sekarang mulai mengcover nih. Gitu. Kalau itu sebenarnya keputusan besar kan? Besar Akuisisi, banget. Iya. Heeh. Perusahaan baru. Besar Oke. banget. Tapi ya itu saya percaya gitu ya, apapun yang kalau misalkan kita kulik sih aman ya. Ya nggak? Bener nggak? Teman-teman ini semua pasti nggak pernah gampang kan? Nggak. Nggak pernah kan gitu. Tapi karena kita kulik aja gitu loh. Ya udah ambil keputusan benar atau salah, ya kita own keputusannya terus ya udah dikulik aja gitu loh. Nah itu. Nggak pernah gampang tapi nggak Benar. pernah merasa gampang. Betul. Tapi memang sebenarnya gampang. Mm-mm. Gampang salah. Gampang banget. Oke Kan nih. nggak ada yang gampang memang Benar, sebenarnya. benar. Sulit, sulit, sulit. Oke, berarti kan kalau sekarang kan kita tahu ya tuh ya, maksudnya in this economy, ya maksudnya dolar naik, IHSG. Nah, kita ngomongin itulah ya. Udah menguat ini, udah menguat. Oh iya, alhamdulillah udah menguat lagi Alhamdulillah. ya Tum ya. Alhamdulillah. Nah, maksudnya ini sebenarnya apa sih yang benar-benar dirasakan sama
Mbak dan Mas ini sebagai pengusaha gitu? Karena kan mungkin belum ada nih ya point of view dari itu. Biasanya kan yang ngomong mungkin ekonom atau apa. Sebenarnya kalau dari pengusaha apa sih yang dirasain in this economy gitu? Siapa? Ketum? Silakan. Coba. Saya duluan ya. Izin. Boleh. Kayak pengen curhat, kayak pengen curhat terus Gak soalnya. mau. Enggak, Mas masa gue mau melampaui. Sih. Kan nggak boleh beda nanti. Online. Kalau sekarang sih, ya menurut saya sih belum terlalu terasa ya dampaknya itu kalau saya lihat. Kalau dolar naik ya, Ya. dolar naik itu mungkin pengaruh besar ke ekspor ya. Ya. Ekspor itu sangat berpengaruh banget ketika bahan bakunya yang mengandalkan dari ekspor itu pasti pengaruh banget. Tapi kalau saya pribadi, walaupun bahan bakunya dari import maksud saya ya, import pengaruh ke import, bahan baku dari import ya sampai sekarang sih belum kerasa bahan bakunya naik, tapi mungkin 3 bulan ke depan mungkin baru kerasa. Tapi pada dasarnya ketika kita berbicara dolar sebenarnya mau berapapun, ketika daya beli kita punya kemampuan daya beli tinggi, itu gak jadi masalah sebenarnya. Ini masalah kemampuan daya beli. Daya beli. Mau dolar 20.000, 30.000, selama kita punya daya beli, masyarakat kita punya daya beli, itu gak jadi masalah buat saya. Yang penting kan daya beli. Kamu tahu berapa $1 di Iran sekarang? 1 juta. 1 juta kan? Iran itu perbandingan dulu 1 juta. 1 juta kan jadi Agak fokus sama rupiah ya. Iya. Jadi Iran Betul. nggak lihat. Nah sekarang Iran pengaruh nggak terhadap? Enggak. Bukan artinya mencontoh Iya, di sana, iya, tapi iya. Betul, kita betul. bandingkan nilai nominasi nominal dari mata uang Nilai itu tukarnya. nilai tukar itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi yang sangat berpengaruh ketika daya beli kita yang turun. Ya. Itu baru sebenarnya berpengaruh luar biasa. I see. Ya. Nah, sekarang tugasnya pemerintah bagaimana menstabilkan itu kan. Betul. Daya beli masyarakat tetap ada, daya income-nya juga tetap Iya. stabil dan sebagainya. Nah, masalahnya ketika dolar naik, importnya mengalami kenaikan semua untuk perusahaan, dia mengurangi karyawan dan sebagainya, itu baru dampaknya Baru pada jadi tenaga masalah. kerja. Nah, sekarang udah dampak belum pemutusan tenaga kerja. Kalau itu udah masuk situ ini itu ya, itu akhirnya kita serahkan ke pemerintah lah. Tugas pemerintah itu semua untuk mengatur stabilitas ekonomi kan. Betul. Kita sebagai pengusaha ya harus mengikuti aturan. Kalau dampaknya merugikan kita ya berarti pemerintah tidak Tur. Ragu-ragu Icu. Ragu-ragu Icu. Berani apa tidak enggak? mendukung kepada entrepreneurship. Itu aja. Iya, Tapi iya, saya iya. yakin dan percaya bahwa pemerintah kita semua di situ ada orang-orang hebat, orang ahli, pasti memikirkan jalan keluar untuk bangsanya. Betul. Saya yakin banget. Betul. Presiden, wakil presiden, para menteri pasti siang malam memikirkan rakyatnya, bagaimana rakyatnya makmur, sejahtera, Ya. bahagia. Pasti. Saya yakin itu. Ya, oke ya. Oke. Pastikan keyakinan dan kepercayaan saya terhadap Anda semua pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Karena saya sampai saat ini masih percaya dengan pemerintah. Pemerintah ya. Ya. Dan saya yakin juga bisa menekan dolar sedikit turun. Ya. Jangan terlalu melebar. Kalau dari Mas Ismail nih. Yang dirasain pertama gini, situasi kan berubah dan mungkin berubahnya cukup drastis dan dramatis ya. Tapi lagi-lagi ini part of the journey yang nggak terjadi sekali gitu. Nggak sekali, ini udah terjadi berkali-kali. 97, 98 dolar naik luar biasa. 2008 ketika subprime mortgage di Amerika masalah, terus terus ada COVID, lalu ada sekarang kondisi kemarin perang, dolar naik. Yang paling kritikal adalah saya ngelihat bahwa consumer behavior berubah, pola belanja market berubah, pola cara belanja masyarakat berubah, dan itu menuntut ke setiap pengusaha, setiap bisnis untuk berpikir lagi gimana caranya staying relevant with the market. Dan itu nggak pernah nyaman.
nggak pernah nyaman. Adaptasi gitu Iya, ya. beradaptasi lagi. Dan kita manusia maunya nyaman kan, steady kalau udah enak ya udah gitu. Begitu ada gejolak berat. Nah, itu yang kita rasain bahwa emang ada consumer behavior yang berubah luar biasa didorong sama beberapa faktor. Tapi secara fundamental saya pribadi saya masih punya optimisme yang luar biasa sama masa depan Indonesia dan sama pemerintahan sekarang. Mungkin sebagian kebijakannya tidak populis, tapi justru saya yakin bahwa pemimpin dan pemerintahan sekarang lebih mengerti daripada kita apa yang terbaik untuk Indonesia. Betul, sepakat itu. Berarti Betul. kalau misalnya sekarang kan lagi ada Bismillah, isunya, kayaknya banyak masyarakat tuh trust isu ke pemerintah. Kalau dari Mbak Rina apa? Ayo Mbak Rina, berani nggak Mbak Rina? Berarti kalau dari Komentarin Maksudnya pemerintah Mbak Rina. Maksudnya gini kan biasanya Itu makanya hanya- yang banyak headline-nya kan trust issue Ini- nih ke pemerintah. iya. Berarti kalau entrepreneur pasti percaya dong nih. Maksudnya Well, trust issue apa tidak trust issue? Trust issue. Ada trust issue kepada aman lah pemerintah. kalau trust issue aman, berarti percaya masih kan? justru nggak percaya dong. Aku jadi bingung menanggapinya. Lah, isu trust kan? Eh. Isu trust kan? Isunya percaya kan? Berarti percaya Ada dong. masalah Oh. dengan trust issue. Nah, kalau ada problem itu berarti. Kalau saya ngeliatnya gini sih, masalah tadi ya trust issue atau mungkin kedengaran suara-suara yang dalam tanda kutip mungkin bersuara lebih kencang gitu terkait situasi sekarang. Indonesia kalau kita lihat piramid ekonominya memang yang kaya banget tuh mungkin 1-5% tuh di bawah tuh 1%. dikit banget lah gitu. Betul. 1-5% mungkin ya itu dikit banget. Walaupun sebagian orang bilang kalau 1% Indonesia kaya banget, itu aja udah 2 juta orang loh Iya. yang kaya banget. Itu banyak banget. Jadi Banyak, itu market itu udah sebenarnya. luar biasa. Terus ada market menengah, terus sama ada yang di bawah. Nah, yang di bawah hari ini itu menikmati begitu banyak kemewahan dalam tanda kutip. Ada MBG, ada begitu banyak insentif, dan ekonomi sekarang berputar di desa-desa gitu. Nah, di saat yang sama, kelas menengah ini yang cenderung punya pendidikan, punya akses informasi, punya kemampuan bersuara yang dalam tanda kutip mendapatkan tekanan. Sehingga merekalah yang bersuara gitu, yang bersuara luar biasa. Sehingga ini terdengar seperti wah, ya ada trust issue mungkin segala macam. Tapi balik lagi kalau kita lihat secara fundamental dan saya pribadi kita masih punya optimisme yang luar biasa sama masa depan Indonesia. Betul. Dan satu saya tambahkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. masalah trust issue tadi itu ya. Tapi memang di sebuah negara demokrasi itu kan demokrasi muncul itu ketika ada perdebatan. Artinya ketika ada yang pro dan kontra. Iya. Nah biasanya yang kontra itu adalah bisa memberikan advice kepada pemerintah kan akhirnya Sebagai kontrol sebagai juga. kontrol. Iya. Dan makanya pemerintah itu kan pasti saya yakin dan percaya bahwa pemerintah akan memberikan yang terbaik lah. Saya masih ada percaya itu. Jadi biasa aja dalam demokrasi ada yang nggak percaya dan percaya kan biasa. Tapi Iya, selama dalam aturan hukum NKRI ya sah-sah saja dan itu demokratis saya pikir. Berarti masih optimis ya. Optimis Optimis. banget, optimis Iya. banget. Optimis banget lah. Nggak boleh pesimis gitu. Ya Nggak harus boleh, optimis. nggak boleh. dong. Optimis. NKRI harga mati. Nah, Iya loh. Nggak ada gunanya untuk kita pesimis kan sebenarnya itu Mbak. Betul. Lebih baik sekarang kita, kalau saya sih ya, kita ya masing-masing pribadi kita siapin gitu. Kita harus Beradaptasi. adaptif lah akhirnya, ya kan? betul. Toh Ya, juga sebagai maksudnya ya ini kan pengusaha ya. berulang aja gitu kan. Kejadian kayak gini-gini berulang dan kita sudah melewati apalagi bukan Gen Z ya, seumuran kita lah. Milenial. Ya kan, millennials ini seumuran kita. Sini aja. Gini. Iya, sap gini. Gue juga ikut lah. Gini lah ya. Baby Nah, boomers nggak? iya. Kita kan ngelewatin gila-gilaan itu kan 98, Sapre Morgan. 7 presiden kita lewat. Iya. 7 presiden enggak jadi dah. Intinya gitu lah, udah banyak lah yang ups and down-nya gitu kan. Tapi kan ya tetap forward gitu kan. Nah itu penting gitu loh ya. Pokoknya- Memang hidup tuh naik turun gitu aja. Saya menambahkan Bill, ya seorang jadi pengusaha ya harus trust dengan pemerintah. Ya. Benar, karena Betul, ya itu tadi dan pemerintah juga harus trust dengan kita. Mungkin lebih gini sih, apa ya, kita bukan menyerang gitu ya, tapi kita tuh hadir buat bantu kasih opini
kasih solusi ke pemerintah, lebih ke situ sih Mbak. Gitu kan. Mitranya Kalau ya. kalau cuman cari salahnya mulu ya semua orang bisa gitu kan. Nah ini pengusaha-pengusaha ini apalagi yang udah level nasional harusnya ya tadi gitu loh. Jangan cari salahnya doang gitu, lu bantu pikirin solusinya dong gitu sih. Jadi trust issue boleh dong, kan kita fungsi kontrol ya. Iya, Gitu. iya. Tapi harus datang dengan solusi. Jangan cuma teriak-teriak masalah doang gitu. Satu lagi Mbak Mila, Gimana tuh? kami berharap ini, kebetulan kami juga di organisasi Kamar Entrepreneurs ya, dan di sini tuh banyakkan anggotanya itu menengah. Jadi saya berharap pemerintah juga pro lah ke kelas menengah ini loh. Betul, betul, betul. Kalau yang UKM, UMKM dapat bantuan, kemudian kelas besar dapat Iya. insentif dan sebagainya, kita kelas menengah juga harus didukung. Apakah dikasih kredit yang murah atau kalau perlu kredit tanpa angsuran kan gitu kan? KTA, kredit tanpa angsuran. Kredit tanpa angsuran. Nggak bayar, nggak cicil. Nggak perlu bayar. Kredit tanpa angsuran. Kredit tanpa angsuran. Jadi biar kelas menengah ini bukan hanya naik kelas dari menengah ke atas, tapi bisa tetap bertahan di menengah itu kan udah lumayan. Udah luar Iya, biasa ya tuh. Iya kan? Benar, Karena coba benar. sekarang UKM berapa jumlahnya? UMKM. Data BPS kan udah sekitar 60 juta. Iya, iya. 60 juta lebih. Dan hampir 15% itu kelas menengah. Iya. Nah, sekarang kalau bukan kelas menengah yang atau kelas mikro atau kelas kecil naik ke atas ke menengah, ya menengah minimal bertahan lah, jangan sampai turun ke bawah gitu loh. Itu yang harus Iya. ikut serta campurnya pemerintah untuk memberikan solusi apa sebenarnya. Ini dampak yang paling besar kan sekarang di menengah. Sekarang nih kenaikan, kita sampai kenaikan BBM BBM ya. dah. Betul. Sekarang kenaikan BBM, sekarang maaf, kami ini kan pasti ngisinya Pertamax semua nih. kelas Betul. menengah ini. Oh saya listrik. maaf. Listrik. Oh iya, pertama. Iya, sebenarnya Listrik, Pertamax listrik. lah. Agak Ya, ya, Pertamax. ya. Nah, apalagi listrik. Mereka dapat subsidi nih dari pemerintah. Seharusnya kami nih yang penyumbang terbesar yang tidak menggunakan listrik dan ada subsidi. Itu kan yang kena kan kelas menengah. Iya betul. Kita maaf kita nggak pernah pakai, bukan sombong memang Iya. kita nggak karena anjuran pemerintah. Ya Subsidi kita ya menggunakan Pertamax dong, nggak menggunakan Pertalite kan. Ya. Jadi sekarang yang kenaikannya begitu drastis kan yang kena kan menengah. Tapi ketika menengah kan kita sebagai entrepreneurs ya pemerintah kami patuh, rakyatmu patuh. Itu sih. Mm-mm. Tapi pajak tolong dong gitu kan. Pajak untuk UKM, pajak untuk UKM, ya bisa dinego-nego dikit lah. SP2DK boleh mundur lah tolong udah lah. pemerintah. Ya udah bener lah kemarin tuh pajaknya kan 0,5 dari omset dan sebagainya. Sekarang berdasarkan laba rugi ya. Ya pokoknya kalau pemerintah merasa itu nyaman ya kita juga ikut nyaman sebagai rakyat. Hidup rakyat. Sih. Bismillah apa nih? Bismillah apa mas? Bismillah. Lu nggak bismillah wamen juga. Bismillah wamen. Menteri dong. Menteri dong. Ada lagi Jadi mungkin pokoknya dari kami atas nama Ken Ya. akan bersinergi dengan pemerintah, akan mendukung keputusan-keputusan yang pro rakyat untuk pemerintah. Kami akan mendukung. Ya. Kami sebagai pengusaha entrepreneurship mendukung. Saya percaya dan yakin bahwa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat ini pasti kepentingannya untuk rakyat. Untuk rakyat. Saya percaya itu. Betul. Kecuali yang koruptor. Iya. Mungkin lebih ke sini sih, lebih ke eksekusinya. Yes. Ya, Mbak bilangnya itu Eksekusinya ya. Jadi programnya bagus-bagus kok, nggak ada yang nggak bagus Setuju. gitu loh. Iya. Eksekusinya aja sih yang harus diperbaiki dan itu ya ini ya kayak kita ya organisasi seperti Yes. kita ini emang harus hadir di situ gitu kan. Ya. Bukan buat jual beli titiknya gitu ya. Tapi lebih ke ya kita jadi kontrol tadi gitu kan. Ingetin temen-temen lu jangan gitulah gitu. Jangan Karena gue jual nggak kebagian. Gitu. Atau ikut terlibat gitu. Iya. Ikut terlibat. Betul, betul. Berarti kalau kebagian enggak? Enggak, diem-diem aja. Ya jangan gitu. Karena programnya bagus kok. Program bagus gitu. Kita pemerintah kan orangnya Yes. orang pintar-pintar lah ya gitu. Betul, sepakat. Pokoknya Eksekusinya aja yang kita tinggal intinya temenin. entrepreneur berdaya, Indonesia jaya. Itu siapa yang ngomong kemarin? Entrepreneur berdaya, Indonesia berjaya. Udah. Betul. Jadi kami selalu akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat, kesejahteraan rakyat. Udah, gitu aja. Dan saya yakin pemerintah punya niat baik kok. Orang-orang hebat semua di sekelilingnya. Ya. Cuman tolonglah koruptor itu ya janganlah dilibatkan.
Ya, kalau semua untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat, kami siap kok berkorban demi negara yang tercinta ini. Itu yang terpenting. Boleh, tangan dulu. Gini tepuk tangan nih. Jangan lemes-lemes. Oke. Ini pertanyaannya mungkin agak lebih ini ya Tum ya, lebih personal. Jadi sebenarnya kan banyak orang yang lihat tuh entrepreneur tuh ya hasilnya aja gitu. Oh, sukses nih gitu. Tapi kan jarang lihat prosesnya gitu. Jadi sebenarnya apa sih satu hal yang harus siap dikorbankan ketika seseorang itu memutuskan jadi entrepreneur? Yang pasti waktu. Di Waktu. awal pertama itu untuk entrepreneur tuh dia harus menggali ke sana. Tadi teman-teman bilang sampai pulang jam 12 malam kan. Meeting dan sebagainya, meyakinkan orang harus pindah ke sana. Sama kayak sales, ini loh produk saya begini-begini. Itu waktu untuk istri berkurang, keluarga, anak-anak dan sebagainya. Tapi menjadi entrepreneur kan nanti setelah berhasil akan kebayar dengan waktu yang banyak. Betul. Ketika mencapai kesuksesan, insya Allah waktunya lebih banyak daripada aktivitas. Betul. Ya, setuju. Betul. Karena kan pengusaha itu kan kayak merangkum 30 tahun kerja jadi 10 tahun gitu kan, Pak. Gitu. Jadi memang kita ya tadi kerja 10 tahun ini udah kayak 30 tahun nih gitu. 3 kali lipat lah bahasanya gitu kan. Yes. Itu sih. Tapi kayak nggak pernah libur nggak sih Mas Bill? Ya kita nggak ada libur, minggu kan kerja. Saya sih libur ya. Kita baru pulang Gitulah. Oh, nggak relate berarti. Jangan. Mbak Milan harus bedakan antara libur dengan liburan. Kalau Libur beliau tapi nggak libur. liburan. Liburan tapi tidak nggak libur. pernah libur tapi liburan. Beda. Juga. Betul juga. Selain waktu yang dikorbankan ada lagi nggak? Ada kepastian, asik. Ini gue kepastian. Karena begitu lo jadi pengusaha itu nggak ada yang pasti, Mbak. Ya kan? Nanti pulang jam berapa? Nggak tahu. Itu masih sering tuh ditanya begitu. Lempar bola. Mana boleh kenceng lagi. Mau menjustifikasi bahwa dia orang nggak tahu. Pengusaha gitu. Pengusaha kayak lempar bola. Lah iya kan? Nggak ada yang pasti tuh jadi pengusaha. Bener nggak teman-teman ya kan? Apapun itu. Pasti nggak gitu. Tahun depan nanti kita pasti begini begitu gitu. Udah kurang-kurangin lah gitu loh. Nggak ada kepastian itu ya tadi semuanya ketidakpastian. Yang penting kita bisa adaptif gimana sama kita bisa menikmati perjalanannya itu aja sih. Gitu. Dari Mas. Ya kalau saya pengorbanan paling besar waktu sama ini sih lebih ke sisi emosional yang itu nggak kelihatan dan itu kan banyak mendem Draining banyak gitu ya. draining jadi kesulitannya nggak selalu di share rasa khawatirnya atas ketidakpastian tadi terus rasa takut gagal yang tinggi bukannya nggak punya rasa takut kan punya pasti tapi itu disimpan dan dikelola dan itu kan menghabiskan energi yang banyak dan itu yang mungkin nggak banyak diceritakan sama orang. Ya. Betul. Tapi Sempet nangis sendiri nggak sih? Berdua. saya pernah. Pengen ikutan nggak mereka berdua nangis? Tapi yang terpenting lah ya, ketika kita udah melewati fase-fase sebagai Yang entrepreneur tadi ya. sebenarnya ada 3 yang harus selalu sejalan. Apa tuh? Yang pertama itu waktu yang saya sebutkan tadi, kedua sehat, kedua uang. Ketiga. Ketiga Uang. Iya kan ketiga. Tadi 2 gini kan. Ketiga uang. Kalau 3 itu salah satu nggak ada aja, nggak bisa menikmati hasil entrepreneurship. Contoh misalnya sehat, hanya sehat dan uang, tapi waktu nggak punya. Nah, nggak bisa. Uang dan sehat, tapi nggak punya uang, Ya. nggak bisa juga. Jadi 3 harus sejalan. Bagaimana mencapai 3 harus sejalan? Ya, jadi dengan kerja keras dan kepercayaan. Jaga kesehatan juga. Ya. Yang penting itu 3 itu, sehat, waktu, uang. Jangan pulang malam-malam gitu. Jangan pulang malam-malam. Pagi, pulang pagi. Ada uang, banyak banget ada uang, tapi begitu nggak sehat, mau makan. Tremor dia. Tremor. Agak sendiri nggak sanggup ya.
Ya, Padahal bener. makannya di MBS bisa di atas itu kan, padahal harga satu piring. Nggak bisa menikmati hidup. Makanya saya bilang, Harus harmonis lah ya ketiga harus itu ya. manis tiga itu, sehat, waktu, dan uang. Kalau dari Mbak Rina gimana nih sebagai pengusaha perempuan? Pasti beda dong, Mbak Rina. Yang dikorbankan tuh apa sih, Mbak? Yang dikorbankan apa ya? Kalau Perasaan, waktu sih- perasaan. Perasaan sih kayaknya semuanya ya. Iya kan? Maksudnya nggak cuma pengusaha, semua orang juga pasti ada Perasaan, ya. iya ada yang dikorbankan perasaannya. Tapi Perasaan kalau waktu mungkin lebih banyak daripada kita teman-teman yang misalnya pegawai Bekerja. atau apa. Kalau usaha ya jelas waktu sih. Karena kayak mau tidur aja masih kepikiran. Kerjaan. Masih kepikiran gitu. Sampai kayak jadi nggak tidur nih, kepikiran terus gitu. Nggak tahu ya kalau yang lain. Kayak Malam gitu bisa nggak sih? tidur. Hah? Malam bisa tidur. Nggak bisa, makanya itu karena mikirin terus ya kan. Mikirin terus kapan duitnya masuk gitu. Kalau saldo udah banyak. Hah? Saldo udah banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kayaknya kalau yang Lebih ke dikorbankan waktu ya, waktu Mbak. sih. Oke, berarti terakhir nih mungkin quotes dari mau minta closing statement dari masing-masing Mas Mbak ini. Maksudnya untuk anak muda Indonesia yang saat ini tuh mungkin masih ragu gitu loh Tom untuk jadi entrepreneur atau mungkin jadi entrepreneur tapi kayak takut nih akhirnya kerja lagi atau gimana Ya, gitu. kalau saya sih buat gen apa ya di atas di luar sana apa Gen Z ya? Anak muda Gen- Indonesia. ya, Gen Anak Alpha, muda. Gen Alpha. anak kita. Pertama Enak banget, anak muda Indonesia kesannya tua banget. Kamu tuh nanti Anak muda Indonesia. kalian ya Teman-teman. Teman-teman. teman-teman yang Dinda-dinda. Best dinda yang bestie. Gen Z dan Gen Alpha. Kalau saya sih melihat sebelum terjun ke entrepreneurship, pelajari dulu bagaimana memulai. Makanya tadi di depan saya katakan bahwa saya sampaikan ada 3 tahap untuk menjadi seorang entrepreneurship. Iya tadi Tom. Pertama, pelajari teori. Pendidikan itu penting. Belajar, pintar, kemudian bisa mempelajari semua teori-teori yang Anda sukai, kemudian bangun skill. Skill itu bisa dengan organisasi, masuk ke organisasi pengusaha, komunitas, itu jauh penting banget. Pengalaman itu penting. Dan terakhir, coba dipraktekkan itu menjadi pengusaha. Dan saya yakin paling gagalnya sekali 2 kali. Kalau kami kan gagalnya berkali-kali. Dan perlu diyakinkan ke teman-teman bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu sih pesannya buat teman-teman. Gen Keren. Z. Gen Z. Mantap. Oke. Oke, dari Mas Bill. Dari saya. Tepuk tangan dong dikit. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. luar biasa statementnya. Kalau dari saya sih pesan-pesannya buat dinda-dinda yang lagi nonton. Asik. Dinda. Dinda. Siapkan. Buat adik-adik ini yang lagi mau Adik-adik. mencoba perjalanan yang sepi ini menjadi pengusaha ini itu sebenarnya jangan nunggu kesempurnaan gitu karena nggak akan sempurna sih gitu loh. Sempurna milik Tuhan. Karena sebenarnya hanya milik Allah gitu kan, sama kayak burger dan sepatu gitu, cuma milik Allah gitu. Jadi jangan pernah menunggu kesempurnaan, jalanin aja sambil karena kalau kalian nggak jalanin sekarang mungkin kalian hanya akan jadi bagian dari atau jadi pegawai dari orang-orang yang memulai dengan ketidaksempurnaan itu sih. Jangan tunggu kesempurnaan. Wis, Oke. luar biasa padi banget ini. Berarti Wah, nggak usah nunggu sempurna. sempurna ya. Nggak Mas usah Bill nunggu ya. sempurna, karena Jadi nggak akan ada mulai yang aja sempurna. gitu pasti. Andra tulang punggung. The backbone. Andra dan tulang punggung. Andra dan tulang sumsum. Sama. Kalau tusuk mana Tulang dia? rusuk. Dia minta tulang rusuk. Jangan kalau tulang Dia rusuk. udah tinggal Udah 11 ada. loh. Tinggal 11 loh. Kan ada 12 tuh. Tinggal 11 dia. Tulang rusuk gue udah ada yang ngambil soalnya jangan. Itu sih. Oke, kalau dari Mbak Rina. Kalau dari aku sebenarnya bukan demotivasi ya, tapi kalau teman-teman memang belum siap, ya nggak apa-apa juga jadi pegawai dulu. Sambil prepare untuk Kok nggak sama sih kita? enggak lah beda lah, kan kasihan banyak yang Iya, nggak iya, punya iya. modal Betul, masih ya kan. setuju. Banyak yang nggak Iya. punya modal atau memang Nggak harus situasinya jadi masih pengusaha, nggak harus. terperangkap dalam Iya. situasi Ya, jangan sebagai dipaksa gitu iya ya, jangan Mbak. dipaksa gitu. Kalau memang belum siap, belum apa ya, Belajar dulu lah. belum belajar. cukup modalnya, belum atau networknya juga belum Ya. terbangun, belum luas. Maksudnya jangan dipaksa. Pengen gaya-gayaan, gue pengen di labeli jadi pengusaha atau apa, kayaknya nggak perlu kayak gitu. Jadi nggak butuh
apa ya, cari validasi ya gitu. Jadi kalau memang masih di situasi jadi pegawai atau ya apa yang lainnya gitu, itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus jadi pengusaha. Misalnya kayak kelihatan biar keren gitu di antara teman-temannya, oh keren nih jadi pengusaha, kan nggak harus begitu kan. Jadi jadi pegawai nggak masalah, tapi sambil belajar, prepare ke depannya seperti apa, karena hari-hari kita kan kalau bisa makin berkembang gitu ya. Kalau misalnya dirasa jadi pegawai sulit berkembang ya, nanti bisa ke jadi pengusaha gitu sih. Ya. Oke. Kalau masih Ismail belum. Tepuk tangan dulu. Ismail sekarang. Kalau saya ini buat teman-teman yang bagus. belum ngomong aja udah bagus. Iya ya. Kayaknya udah bagus sih. Optimis sekali. Udah dia udah kenal gue selesai. banget. Udah selesai. Gue belum selesai udah yakin udah bagus. BGT SKL bos. Dijual Banget sekali. Oh, begitu. Ini bahasa mana? Ada ketahuan kan Itu tahun umurnya. 80-an, Mbak. Iya, jadi Kita dia belum lahir. Sebentar, dia mau cerita. Lanjut Pak Is. Lanjut. Jadi gimana Pak? Buat teman-teman Bagus. yang lagi, Bagus. buat Bagus. teman-teman yang lagi, buat teman-teman yang enggak. Nggak nih, buat teman-teman yang lagi tadi kan ragu-ragu mau memulai apa enggak, saya selalu ingat-ingat kata-kata sederhana ini. Orang bodoh tuh kalah sama orang pintar. Orang pintar itu kalah sama orang curang. Dan orang curang tuh bisa kalah sama yang beruntung. Wes, jujur mujur luhur. Nah, Luar biasa. pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa beruntung? Saya punya keyakinan keberuntungan itu dekat dengan mereka yang memulai lebih cepat. Betul. Hmm. So, Keren. bagus. Sesuai dengan motonya Ken, jujur mujur Luhur. Jadi paling utama mujur lah ya. Betul. Pertama kejujuran. Setelah Ya. menggapai kejujuran, pasti akan menghasilkan keberuntungan. Kemujuran. Karena tidak harus berharap dengan kejujuran, tapi harus kebetulan. Terus Udah mendapatkan kemujuran, keberuntungan. Akhirnya apa yang mau dicari? Kebahagiaan, luhur, Impact gitu kan. nyaman. Ya. Bermanfaat untuk orang banyak. Mampat orang Pak. Masya Allah. 35.000 viewers nangis. Terakhir, jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe. Makasih Mas Bil. Like-nya belum? Share, like. Kalau like buat dia. Oh, like-nya buat dia. Iya. Sebuah kehormatan loh kita diundang dikasih Iya. tahu ya. Iya, thank you. karena ngasih tahu doang Mas Iya, Ismail. dikasih tahu Kasih bukan tahu doang. ngasih. Nggak ngasih solusi aku. Nggak ngasih. Jangan kasih tahu doang. Tapi Anda orang tahu ya, di antara banyaknya tempe, pasti nggak ada yang tahu. di antara banyaknya tempe, Pasti nggak ada yang tahu. Iya. Tempe Iya semua benar, kan? karena Iya. tempe semua. Oke, terima kasih. Tambah lagi jadi 50.000 ya. Yang nangis. Oke. Tolong jangan di-share, komen, dan subscribe, tolong. Iya. Nggak, ya beneran. Ya, ini jangan di-share, jangan di-komen, Jangan di-like. jangan di-like, dipraktekin aja. Wah, masuk, cetak.